Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Ingat-ingat lagi anatomi gigi seperti ini. Jadi gigi ini ada 3 lapisan. Yang terluar enamel gigi warnanya lebih putih. Kemudian yang lapisan yang kedua atau yang di tengah itu namanya dentin, warnanya lebih kuning. Kemudian yang di dalamnya lagi lapisan yang ketiga, sebenarnya bukan lapisan, ruangan ya, step yang ketiga ya. Jadi ya bisa juga lapisan yang ketiga ini ada ruangan yang isinya saraf dan pembuluh darah. Nah, disinilah kalau lubangnya sudah mencapai ruang saraf ini barulah kita membutuhkan perawatan saraf. Kali ini saya akan membelah gigi untuk menunjukkan giginya ini kena di giginya atau enggak, seperti itu ya. Yuk kita lihat ya, saya akan membelah gigi yang sudah dicabut, yang mau saya tunjukkan sahabat Dentalia. Oke, sahabat Dentalia, jadi kita akan mempraktekkan ini, kelihatan ya. Oke, nah ini giginya, ini gigi asli ya, gigi punya pasien yang udah dicabut. Nah, giginya ini ada lubangnya distal, bagian distal, kelas 2 ya, kelihatan. Oke, nah ini kan lubangnya ini kan, nah ini kita akan melihat, coba lihat, ini udah dicuci, dikasih apa itu, di disinfektan, kemudian di steril. Jadi ini udah steril ya. Jadi nah ini kelihatan. Nah, kalau dari kedalaman pakai sonde, ini masih didentin sih ya. Tapi ini untuk membuktikan apa kena dentin atau enggak, kita potong di sininya. Potong segini, kenapa harus dari distal ke mesial, untuk melihat apakah giginya ini lubangnya sampai dentin atau kena saraf. Tapi yang jelas sudah lebih dari enamel ya. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita motongnya begini, ini akan lebih mudah. Kalau motongnya dari bukal ke lingual, ini akan lebih mudah karena bifurkasinya terpotong. Tapi kalau motongnya dari bukal ke lingual lebih mudah, tapi untuk melihat apa ini namanya, lubangnya, kedalamannya kurang representatif karena lubangnya dikhawatirkan tidak sampai ke garis mediannya ya. Jadi kalau motongnya dari arah distal ke mesial memang lebih lama dan lebih sulit karena harus motong sampai ke apexnya, tapi dia akan lebih representatif ya. Kita lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa kan, ini udah steril.
Wow, terbala. Nah, nih, yuk. Kita lihat. Nah, dari 2. Oke, sahabat Dentalia, kita udah buka ya, ini ya, dibelah tadi. Nah, ternyata dari hasil pemotongan, ini lubangnya di lapisan dentin. Nih, bisa lihat ya. Ini yang email, ini batasnya segini. Nah, warnanya beda kan? Beda ya, bisa kelihatan. Nah, ini warnanya lebih apa? Lebih kuning, lebih pekat. Nah, ini dentin. Kemudian yang tengah ini ada ruang kosong, ini namanya yang saluran pulpa, saluran akar. Nah, segini ini, tapi kalau udah kadung, lubangnya tembus ke saluran akar ini, sakitnya luar biasa. Lubang yang ada ini sudah dalam, ini dentin, jadi sudah di dentin tapi karena dalam namanya profunda tapi belum perforasi. Secara kasat mata dia belum perforasi, tapi ada kalanya lubangnya ini sudah mepet ruang saraf. Ini ada tinggal selapis tipis saja, sedikit aja ini udah jebol. Biasanya kalau dibur terlalu banyak ini bisa jebol. Karena itu nanti ngeburnya bersihnya tipis-tipis saja. Nah, kalau ini jebol namanya perforasi. Kalau tidak jebol, ini belum kena ke ruang sarafnya, yang ini juga ya. Belum masuk ini, lubangnya belum masuk ke ruang sarafnya, dia bisa saja walaupun belum masuk ke ruang saraf, tapi udah selapis tipis bakterinya yang masuk. Memang belum jebol, belum lubang, tapi bisa jadi bakterinya udah masuk ke sini. Jadi bisa terjadi itu tadi kelainannya sudah di ruang saraf. Yang sering disebut, dok, gigi saya udah kena sarafnya ini dok, kayak gitu. Banyak yang bilang gitu. Jadi sudah ke ruang pulpanya ini ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat Dentalia, tandanya ini kalau gigi lubang hitam ya, karena kotor. Ini banyak jaringan nekrotik, jaringan yang sudah mati. Ini karena udah lama. Kalau mau ditambal, ini harus dibersihkan dulu jaringan yang hitamnya, jaringan nekrotiknya dia dibersihkan, dibur. Tapi ada kalanya membersihkannya nggak harus pakai dibur kalau tidak ada jaringan nekrotiknya. Jadi tidak semua gigi harus dibur, apalagi yang takut dibur atau di fasilitas kesehatan yang kurang memadai untuk dibur. Oke? Oke. Nah, setelah kita lihat hasil pemotongan tadi, sudah bisa ya membedakan ya. Oke, terima kasih sahabat Dentalia, semoga bisa membantu. Salam sehat, saya Dr. Gigi Holilia Saifiati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.